Shalom, selamat sore semua. Tepuk tangan buat diri suara sendiri orang-orang. Saya kenapa nggak tepuk tangan? Saya mau jadi papa. Enggak. Oke. Siap belajar? Siap. Anak-anak muda siap belajar? Oke. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang visi dalam hidup. Ya. Kalau saudara tanya visi itu apa? Visi itu adalah sesuatu yang kita hasilkan dari hidup kita, dan sesuatu itu punya impact ke orang-orang di sekitar kita, bahkan dunia. Saya ulangi lagi, visi itu bukan aim. Aim itu cita-cita. Nah, aim atau cita-cita itu kalau dikembangkan terus akan jadi visi. Jadi lagi sekali, visi itu sesuatu yang keluar dari hidup kita manusia dan bring impact to the society. Itu visi. Nah, masuk awal 2014 di bulan yang kedua, jadi Februari yang lalu, saya sangat terinspirasi oleh kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, khususnya anak-anak muda yang punya visi hebat. Nah, Alkitab kalau saudara baca baik-baik, itu satu-satunya buku yang sangat banyak berbicara tentang visi. The only book in the world talk about vision. Paling banyak dibanding buku apa saja. Nah, sayangnya anak-anak Tuhan sedikit sekali yang menggunakan Alkitab itu sebagai buku yang memberikan visi dalam hidup. Oke, baca dulu satu ayat, Yoel 2 ayat 28. Yoel 2 ayat 28. Kalau di PowerPoint ada, kasih Inggrisnya aja, jangan bahasa Indonesia. Ya. Terjemahan apa di situ? Inggris ada. Terjemahan apa? King James. Jangan, untuk generasi sekarang susah mengerti King James. NLT atau apa? Atau The Message boleh kalau ada. Pendetanya suka King James. Oh, pendeta suka King James. Ya. Ada The Message? Nggak ada. Ada nggak The Message? Nggak ada. NLT? Oh, oke, nggak apa-apa. Oh, sama semuanya. Oke. Saudara perhatikan kalimat yang terakhir. Your young man shall see vision. Bahasa Indonesia dikatakan, dan teruna-terunamu akan melihat penglihatan. Sebenarnya terjemahan penglihatan itu kurang tepat. Visi itu yang jelas sekali. Saudara, dan ini sangat menginspirasi saya. Sampai suatu saat saya itu pernah menyesal di hadapan Tuhan. Kenapa waktu saya masih remaja, masih muda dulu, saya nggak pernah dengar khotbah tentang Yoel 2, tentang visi itu. Kenapa setelah saya menjelang umur 30-an ke atas, 40-an, saya baru ngerti itu. Nah, bukan penyesalan negatif ya, tapi saya sekarang mendorong anak-anak muda untuk menemukan visi itu. Nah, saudara, visi itu lagi sekali apa tadi? Sesuatu yang apa? Keluar dari hidup kita dan bring impact to the society. Oke. 20-an Februari yang lalu, ya, antara 22 sampai 24 Februari 2014, itu terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan dunia. Bukan tsunami, ya, bukan earthquake, bukan. Siapa ingat peristiwa apa? Waktu itu Ukraine, ya, sedang bergejolak, ribut besar. Lalu Venezuela juga belum selesai sampai hari ini. Di hari-hari yang sama Februari itu, sedang seru. Tiba-tiba sesuatu terjadi, dan seluruh dunia
beralih perhatiannya kepada peristiwa itu. Peristiwa. Bukan, MH370 itu 8 Maret 2014. Bukan. Ayo. Apa? Ayo. Salah pun nggak apa-apa. Ayo yang main. Dengar apa? Ayo. Nah ini kebanyakan nonton sinetron gini nih hasilnya. Ayo. Yang gede-gede, yang sudah dewasa. Ayo. Wah itu peristiwa, wow, betul-betul mengagetkan dunia, saudara. Sampai para bisnismen yang hebat-hebat seperti Bill Gates, seperti Warren Buffett itu heran. Wow, ada peristiwa yang luar biasa. Salah nggak apa-apa, nggak usah takut. Oke, kasih tuh cuma mau kasih tanya. Nggak seru kalau udah kasih tahu. Oke lah, karena saya harus cepat-cepat berangkat ke Sydney sebentar lagi. Jadi cepat aja ngasih tahu ya, kalau nggak telat pesawat saya. Mau ke Sydney jam 8 nanti. WhatsApp. Nah, WhatsApp dibeli. betul. Siapa yang ngomong dulu berarti ini? WhatsApp dibeli oleh Facebook. Saudara, ini the biggest transaction in world history. Sebuah perusahaan dibeli dengan harga 19 miliar dolar Amerika. Kira-kira Australia Amerika beda sedikit ya dolarnya. Nah, saudara bisa bayangkan. Terus yang beli anak muda lagi umur 28 tahun. Siapa namanya? Mark Zuckerberg. Nah hari ini ya saya ingin khususnya anak-anak muda. Catat ya semuanya anak muda. Kalau saudara suka menggunakan sosial media, mau Facebook, mau Google, mau Yahoo, mau Twitter, mau WhatsApp, mau apa saja, dan saudara tidak pernah tahu sejarahnya dan nama pendirinya, engkau jahat gitu aja. Setuju saya ngomong ini? Saudara, kenapa saya selalu mengajarkan orang-orang muda untuk mempelajari mereka? Satu, belajarlah selalu memberi appreciation to someone yang menemukan sesuatu. Saya itu tiap kali ada, oke, siapa penemu Google? Awas kamu nggak tahu ya, pakai Google tiap hari. Ayo, siapa? Jangan bilang lupa, nggak mungkin lupa. Jawabannya cuma tahu atau nggak tahu, nggak ada kata lupa. Ayo, siapa penemu Google? Jangan bilang Mbak Surip ya, awas kamu. Ayo cepetan. Ayo, siapa penemu Google? Pendiri Google. Ayo cepetan. Kamu pindah juga silau. Ya saya nggak mau. Larry. Ayo cepetan siapa? Larry siapa? Banyak nama Larry. Larry Page, betul. Dan Sergey Brin. Saya itu tiap kali ada berita tentang mereka dua, saya tidak akan lewat. Belum lama Google itu menjadi perusahaan terfavorit sedunia dalam 3 tahun berturut-turut. Karena kantor Google, kantor pusat Google itu dibuat sedemikian rupa. Di Amerika ada kantor, ada kolam renangnya, ada fitness centernya, ada orang main biliar. Enak sekali. Nah, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Google didirikan? Izin? Ayo, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, cepat. 98. Iya, tanggal? No. Lihat di situ, 7 atau 4 tahun? 98. Dan dengan modal 800 sekian puluh US dollar di sebuah garasi tempat dua mereka ini kos. Nah, kenapa saya suka sekali mempelajari mereka? Sebab mereka punya vision untuk hidupnya. Betul tidak? Kalau Larry Page dan Sergey Brin nggak punya vision untuk membuat dunia jadi lebih mudah dalam hidup, logika mereka waktu menemukan Google itu sederhana sekali.
Mereka itu mikir begini, kenapa sih orang itu serepot-repot ke bibliotek, tahu cari buku sebanyak itu, harus bawain buku setebal itu, untuk apa repot-repot? Sederhana sekali. Mereka menemukan visi. Mereka itu ingin supaya hidup itu jadi lebih easier, lebih enteng, lebih mudah, nggak ribet. Saya nyambung sedikit ke sini. Siapa tahu sejarahnya kenapa Steve Jobs bisa menemukan iPad. Neo, yang pakai iPad nggak tahu sejarahnya bertobat juga. Karena sudah tidak menghargai orang itu. Ayo, siapa tahu sejarahnya? Simpel sekali. Waktu itu dia sudah menemukan iPod. Ya, sudah menemukan. Suatu hari lunch time. Ya, Steve Jobs lagi makan di sebuah food court. Tiba-tiba dia lihat pemandangan yang buat dia tuh nggak enak. Begitu banyak orang di food court itu, CEO muda, ya, atau karyawan-karyawan itu lagi cari plug itu untuk laptopnya. Bisa bayangkan sambil makan, terus ribetnya kabel ada di mana-mana. Sambil Steve Jobs itu makan lunchnya, dia tuh mikir bagaimana caranya ya supaya dunia itu nggak ribet seperti ini. Untuk dia bisa menemukan laptop yang begitu simple, nggak perlu keypad, nggak perlu kabel. Dia balik ke kantor, dia putar otaknya. Lahirlah iPad. Saya punya 3 versi biografinya Steve Jobs. Saya sangat mengidolakan dia. Waktu dia meninggal 5 Oktober 2012 yang lalu, saya bisa ikut nangis. Perjuangan hidupnya sangat luar biasa. Saya mau tanya kepada saudara, sampai akhir hidupnya agama Steve Jobs apa? Apa? Hindu. Kenapa nama Steve bisa agama Hindu? Nah, ini kisahnya. Kisah Steve Jobs itu seorang anak yang betul-betul malang, sangat malang nasibnya. Ibunya mahasiswi semester 4 ke semester 5. Free sex dengan kakak tingkatnya orang Arab. Hamil, opanya dari pihak mamanya marah. Sebab tahu yang mengambil ini orang Arab. Mereka nggak suka. Paksa, gugurkan. Mamanya Steve Jobs nggak mau. Dia mau berusaha mempertahankan bayi itu. Maka itu dari kisah Steve Jobs ini saya bisa bicara kepada banyak orang. Sehancur apa asal usulmu, ya. Ceritakan ke teman-teman saudara, sehancur apa asal usulmu. Ya, serusak apa orang tuamu. Jangan pernah salahkan mereka, katakan amin. Karena tidak ada seorang pun yang bisa buat anak di dunia kalau bukan Bapa kita di surga yang buat itu. Jadi mahasiswi ini tidak mau gugurkan. Satu hari ada satu keluarga Kristen namanya Thomas Jobs. Saya nggak tahu hubungannya apa, pokoknya Thomas Jobs ini tahu. Langsung diadopsi sejak kandungan Steve Jobs, mamanya Steve Jobs umur 5 bulan. Zaman itu belum ada USG, jadi nggak tahu ini anak baik, cacat, sehat, laki, perempuan, nggak tahu. Ini keluarga Kristen. Sampai lahir langsung diambil. Maka itu kalau saudara ingat meninggalnya Steve Jobs, lalu di Twitter, di Facebook, di kolom-kolom ya sosial media, ada kolom kecil yang saya suka. Dunia memuji ibunya Steve Jobs. Ada satu kalimat yang membuat saya menangis. Ya, kami berterima kasih kepada Anda karena Anda tidak membunuh bayi itu. Apa jadinya kalau Anda bunuh bayi itu? Kami nggak punya teknologi yang semudah sekarang. Aduh, itu saya baca itu saya menangis. Nah, tapi sayang. Kira-kira umur 6 atau 7 tahun saya lupa, di bawah 10 tahun.
orang tua angkat adopsi ini cerai. Maka Steve Jobs kecil jadi tunawisma, jadi homeless. Nah, di situ sejarah mencatat gereja menolak. Waktu anak ini datang ke gereja, diusir. Dalam badan dia lapar, karena anak kecil perlu shelter juga. Dia ketemu kelompok Hare Krishna. Catat itu. Nah, kisah ini sama dengan kisah Mahatma Gandhi. Waktu dia pernah ke gereja, diusir langsung oleh Asia. Karena ingat pakaian Mahatma Gandhi, sudah sadar jepit, cuma pakai sari buat laki-laki, pakaian yang diikatkan, pakai tongkat, diusir. Maka dalam memoir Mahatma Gandhi ada sebuah kalimat yang menyakitkan. Buat gereja. Kesalahan gereja. Oh, ternyata orang Kristen tidak mengikuti ajaran Yesus. Amin. Seandainya hari itu gereja menerima Mahatma Gandhi, India ceritanya lain. Nah, sama dengan Steve Jobs. Ditolak oleh gereja. Diterima oleh Hare Krishna. Dan Hare Krishna lah yang menghidupi anak ini, memberi makan, memberi shelter sampai dia dewasa. Nah, Steve Jobs itu juga orang yang punya visi. Tahu film Avatar? Itu perusahaan Steve Jobs yang buat. Kalau saudara pernah dengar kata Pixar atau Pixar bacanya itu ya? Pixar. Itu milik Steve Jobs. Apple dia mendirikan. Dan terus inovasi itu tidak berhenti sampai hari ini. Saudara perhatikan semua sosial media. Itu penemunya anak-anak muda di bawah 30 tahun. Yang paling gila ya Mark Zuckerberg. Waktu dia menemukan Facebook, dia baru umur 18 tahun. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, Facebook didirikan. Ayo, harus tahu itu. Seorang pakai Facebook tiap hari. Enggak pernah mengapresiasi penemunya. Catat. 10 Februari 2004 itu Facebook didirikan. Jadi belum 11 baru 10 tahun sekian minggu Facebook itu. Hebat sekali. Nah, kenapa Mark Zuckerberg bisa mendirikan itu? Karena dia punya visi. Maka itu cari, saudara. Saudara sekolah di Melbourne, negara ini punya internet yang cukup hebat dibanding Indonesia, bukan? Maka itu gunakan internet. Awas kamu lihat pornografi terus, saya colok matamu nanti dengan nama Yesus. Iya dong, biar buta saja mata. Awas kamu. Setuju saya ngomong ini? Awas kamu ya. Internet itu membuat saudara punya jendela dunia terbuka luas. Dengan mengetahui banyak hal. Itu yang saya anjurkan pada anak-anak muda. Melihat fakta. Oke, siapa pendirinya WhatsApp? Penemunya WhatsApp. Ayo WhatsApp, siapa penemunya? Aduh, ini orang-orang ini pakai tiap hari. Nggak tahu penemunya. Awas sekarang ya. Yann Kom. Jonathan, awas ya. Yann Kom. Orang Ukraina. Maka itu waktu Ukraina perang dan Yann Kom muncul itu dunia itu kagum. Nah, umur 16 tahun Yann Kom dibawa mamanya pindah ke Amerika dengan istilah untuk mengejar American Dream. Ya banyak orang-orang dari daerah timur lari ke Amerika ingin. Ibunya miskin sekali. Tiba di Amerika mereka jadi homeless. Ada suatu shelter yang dibangun oleh pemerintah dan itu gereja yang memberi makan mama dan anak ini tiap hari. Yann Kom yang masih muda umur 16 tahun, dia tidak pasrah, tidak menyerah kepada kemiskinan. Dia berjuang.
Akhirnya dia bisa kuliah di Seattle University. Nah, sambil dia kuliah, dia tuh senang komputer. Ya. Nah, terus dia kerja di Yahoo. Nah, waktu dia kerja di Yahoo, dia ketemu dengan Brian Acton. Sahabat ini seperti teman main tenis yang selalu memberi umpan. Nah, akhirnya dua orang ini menemukan WhatsApp itu tadi. Nah, waktu itu mereka sempat melamar di Google, tapi ditolak mentah-mentah oleh Google. Maka itu ketika WhatsApp jadi hebat, Google nyesal. Kenapa nggak terima dua orang yang hebat itu? Saudara, sekarang pengguna WhatsApp di dunia itu sehari bisa sekian miliar orang. Hebat. Nah, waktu penandatanganan penjualan itu dengan Mark Zuckerberg yang mengharukan, saya lihat CNN waktu itu. Yanko minta kepada Mark Zuckerberg, kalau bisa transaksi ini dibuat di shelter yang memberi mereka makan. Itu mengharukan sekali. Cuma sayang, waktu Yanko tanda tangan penjualan itu, ibunya sudah meninggal. Dan dia sempat berkata untuk berterima kasih kepada ibunya yang memberi dia dorongan di sekolah. Kenapa Yanko bisa mendirikan WhatsApp? Karena dia punya visi. Bagaimana dunia ini bisa dikonek dengan begitu cepat dan begitu murah. Saudara, kalau dirupiahkan hari itu 19 miliar itu hampir 220 triliun rupiah. Nah, kalau saudara nggak bisa membayangkan uang sebanyak itu, begini aja. Belikan kerupuk semua, maka DKI Jakarta seluas itu terkubur kerupuk sedalam 20 meter. Bisa bayangkan? Ya oke, gitulah itu. Nah, untuk mempermudahkan. Nah, ayo miliki visi. Amin. Saya tanya kepada saudara semuanya, mendapat visi itu gratis atau bayar? Gratis. Modal cuma fish and chip. Makan, nanti keluar ide-ide di otak saudara. Nah, ya, kalau nggak karedok atau ketoprak, terserah saudara mau pakai modal apa. Serius. Visi itu gratis. Kok nggak ada yang ngamen? Maaf ya, jangan tersinggung, tapi ini cara saya ngajar. Waktu saudara bertakhta di kamar yang cuma sekian sentimeter persegi, WC Mas duduk. Buat saya orang PAB itu saya bertakhta. Waktu saudara bertakhta yang cuma sekian menit di situ, jangan sampai bertakhta 1 jam. Ngapain di 1 jam? Percayalah, saudara pun bisa mendapat visi. Kenapa ini? Kamu apakan ini? Kamu sebenarnya kaget. Ya oke lah, gak percaya itu visi. Betul tidak? Duduk bertakhta sekian menit itu, kalau saudara menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Jadi saya ini paling cerewet pada anak-anak muda juga. Tiap kali saya tahu mereka mau masuk kamar itu, saya berkata, jangan ngupil, jangan garuk-garuk, terus mikir kapan kaya, kapan kawin. Awas kamu. Setuju saya ngomong ini? Waktu mau masuk ke takhta itu, siapkan, aku dapat ide apa sebentar lagi. Ada yang ngamen sih? Nah, betul tidak? Nunggu bus, nunggu train, ya nunggu orang. Jangan cuma mundar-mandir. Kenapa setelah ini? Kenapa telat? Awas begitu. Duduk diam, mikir sesuatu, pasti keluar visi baru. Keluar satu ide yang luar biasa. Saudara, maka itu saya anjurkan kepada semua saudara. Anak-anak muda, dengarin. Kalau engkau sejak kecil hobimu membaca biografi, maka engkau akan jadi orang hebat. Setuju nggak saya ngomong? Membaca biografi itu akan memotivasi hidup. Nah, salah satu sebab mengapa saya sebagai hamba Tuhan
saya bisa begitu banyak tahu tentang inventor-inventor itu. Ternyata dari SD, Tuhan sudah memberi saya sebuah ide. Saya suka baca biografi. Zaman saya SD, yang namanya buku itu masih mahalnya luar biasa. Saya cuma pinjam. Nggak pernah bisa beli buku sendiri zaman itu. Bayangkan saya masih SD itu masih pakai batu tulis. Omus ngalami nggak batu tulis, Omus? Tahu batu tulis? Itu iPad pertama tuh. iPad pertama, betul itu. Batu tulis, betul-betul batu. Nggak ada buku zaman saya sekolah. Sampai kelas 4 SD saya masih pakai batu tulis. Nggak ada buku. Bayangkan. Kalau teman-teman iseng, dipecahin itu batu tulis. Habis memang tipis sekali kok. Ada yang nggak pakai batu tulis ini? Karena yang paling tua, paling umus dengan saya di sini. Bayangkan, saudara. Tapi Roh Kudus sudah memberi saya belum percaya Tuhan waktu itu. Walaupun Kristen karena keturunan. Ternyata biogeography itu sangat memotivasi. Setuju saya ngomong ini? Baca. Cici, baca ya semuanya. Baca biografi. Akan memotivasi kita. Hebat. Percaya? Bahwa visi itu gratis. Semua orang bisa dapat visi. Maling pun punya visi. Loh, betul nggak? Jangan tertawa. Kalau maling, kalau perampok, pemerkosa tidak punya visi, nggak mungkin mereka bisa melakukan kejahatan itu. Pembunuh punya visi. Saya bertiba di Australia seminggu yang lalu pas hari Sabtu. Saya suka ikuti berita. Wah, seminggu ini saudara saya cari berita terus. Anak-anak muda tahu nggak? 5 SOS. Grup anak muda. Oke, 5 SOS cuma satu yang tahu. Ini orang Australia gimana? Itu grup anak muda yang umurnya 19 sampai 18 tahun. Sekarang hit number 1 in the world. Mereka lagi buat tour Amerika. Belum lama mereka buat tour ke Eropa. Wah, saya itu kalau lihat anak muda bisa semangat itu, hebat sekali. Dan ini membuat Australia jadi punya nama dengan musiknya di dunia. Karena 5 SOS itu tadi. Cuma 4 anak muda. Cari nanti berita tentang mereka. YouTube mereka sudah mendunia betul-betul. Nah ini, hal-hal seperti ini saudara, yang kita harus tahu. Bagaimana perkembangan dunia ini. Maaf saya ngomong ya saudara. Ketika Tuhan itu dimasukkan ke dalam agama. Catat kata ini. Ketika Tuhan itu dimasukkan ke dalam agama, ternyata dia jadi Tuhan yang kejam dan jahat. Ngerti nggak maksud saya? Ini serius. Ketika Tuhan itu kita masukkan dalam agama, dalam religion, dia jadi pribadi yang jahat dan kejam. Dan terbukti. Lihat kejahatan dilakukan oleh agama. Di dalam agama membunuh orang yang tidak seagama itu boleh. Jahat nggak Tuhan yang seperti itu? Termasuk Kristen. Lihat zaman reformasi. Siapa yang membunuh pengikut Luther? Gereja sebelumnya. Dan itu berlanjut terus. Ngeri sekali. Maka itu saudara, kenalilah Tuhan kita bukan karena sebuah agama. Kenali dia sebagai Papa yang baik. Amin. Kalau Papa itu nggak ada agamanya. Papa itu Papa. Dia sebagai pribadi. Maka itu ayo kita melihat Alkitab sebagai sebuah kebenaran yang bukan karena agama. Tapi karena dia adalah pribadi yang luar biasa. Apa luar biasanya? Ya ini tadi. Dia memberi visi. Ya ingat tadi itu. Dia memberi visi kepada anak-anak muda. Your young men shall see visions. Kenapa Papa memberi visi buat anak-anak muda? Supaya dunia ini makin indah. Hidup itu makin mudah.
Ini yang kita harus tahu. Jelas ya? Hebat sekali kalau masing-masing saudara bisa punya visi, terima visi yang hebat. Sungguh Tuhan akan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dari mana muncul visi? Sebelum saya tunjukkan Alkitab, saya tunjukkan fakta. Ternyata semua biogeography yang saya baca, semua inventor bisa menemukan something, itu cuma satu yang ada di hidup mereka, yaitu tiap kali mereka mikir tentang orang lain. Hebat bukan? Saya ulangi lagi, catat ini. Visi itu akan saudara dapatkan setiap kali saudara mikir someone atau satu kelompok orang. Oke, saya beri contoh. Kalau saya sebut nama Alexander Graham Bell, saudara mikir apa? Penemu telepon. Baca sejarahnya. Waktu umurnya baru 20-an. Apa yang membuat dia bisa berpikir menemukan telepon? Waktu itu Amerika sedang perang saudara. Antara tentara Selat Utara dan tentara Selatan. Yang dibawa Inggris, bawa Perancis. Mereka perang. Nah, Alexander Graham Bell masih muda ini melihat begitu banyak. Mungkin baterainya habis ini. Nggak tahu. Baterai habis? Enggak. Begitu banyak soldiers yang mati karena terlambat. Red Cross datang. Kenapa terlambat? Karena waktu itu kendaraan yang paling cepat adalah kuda. Nah, bayangkan, dor di sini kena tembak. Berangkat kudanya, belum nyampe tempat, ini orang sudah mati. Betul? Nah, karena Alexander Graham Bell ini melihat nggak bisa nih orang-orang mati konyol seperti ini. Bagaimana caranya supaya berita kalau mereka ada tentara yang luka itu cepat ditangani. Nah, dia menggunakan, semua kita masih kecil pernah pakai kaleng, terus pakai tali. Betul? Satu di sini, temanmu di sana, halu-halu pakai kaleng, masih ingat kan masih? Nah, ternyata itu sudah ditemukan orang dari zaman. Nah, dari situ Alexander Graham Bell itu mengembangkan bagaimana caranya supaya ada berita yang cepat. Nama telepon belum ada. Tele, cari jarak jauh, phone. Nah, muncul itu. Oke. Siapa penemu radio? Waktu itu kan banyak kapal yang berlayar. Tapi mereka nggak bisa tahu yang di darat. Ini kapal di mana? Lagi ngalami apa? Mereka nggak tahu. Ada orang Italia yang menemukan radio pertama kali. Namanya siapa? Marconi. Dia orang Italia menemukan dan dia kembangkan di Inggris. Kenapa Marconi bisa punya visi menemukan berita radio itu? Karena banyak orang bahaya di laut tapi nggak tahu. Nah, dulu nggak ada navigasi seperti sekarang. Marconi ini masih muda juga waktu dia menemukan itu. Nah, saya bisa cerita sampai besok pagi tentang inventor-inventor hebat itu, saudara. Dan semuanya berpatokan pada Alkitab. Tapi sayang, gereja tidak menggunakan itu. Karena kita diajar oleh teolog-teolog dan banyak pendeta yang cuma ngomongnya surga neraka, pengangkatan di semua datang di akhir zaman. Ya ampun, saya paling gerget lihat begitu. Akhirnya khotbah-khotbah begitu tidak menyadarkan kita bahwa kita ini masih nginjak tanah. Betul nggak? Kita ini masih di dunia ini, di mana saudara dan saya masih punya tanggung jawab. Walaupun dunia sudah sehebat sekarang dengan vision yang mereka terima,
percaya tidak bahwa Papa di surga masih punya banyak lagi yang belum ditemukan orang. Amin. Dan itu menunggu saudara semuanya, orang-orang muda ini. Maka itu awas kamu kalau cuma melamun terus hobimu, daydream, ya, awas kamu. Temukan visi. Pacaran boleh, tapi jangan goblok gitu. Maaf saya bilang goblok. Aduh, banyak yang pacaran goblok. Punya milik kita berdua, ngawur. Lalu yang lain kontrak. Enak saja. Jangan berkata begitu. Dalam pacaran pun temukan visi. Saya punya biografinya Madam Curie. Kalau saya dengar nama Madam Curie, saya mikir apa? Kamu sebelum mikir cendol. Ayo, Madam Curie saudara mikir apa? Cepat. Bukan atom. Vaksin, bukan. Kalau vaksin itu Louis Pasteur. Madam Curie. Hampir betul, sebelum nuklir. Bom atom, itu nuklir juga bukan. Pemecah uranium. Dia orang Poland. Dia ngotot ingin sekolah di Sorbonne, di kota Paris ya, zaman itu. Dari Polandia, dia tuh naik kereta kuda, naik kereta api sampai ke Paris. Nah, saya lupa nama kecilnya. Curie itu nama suaminya. Nah, waktu dia mau menikah, dia begitu simpel hidupnya. Ada beberapa keluarganya ingin memberi hadiah pernikahan. Di antaranya ada yang mau memberi perabot apa itu meja kursi tamu. Dia nolak. Aduh jangan yang dikasih itu. Dia tanya, kenapa kamu nggak mau terima? Ini kata-kata dia ditulis di biografinya. Kalau aku punya meja kursi, sofa, maka aku harus perlu waktu untuk membersihkan debunya. Nah sayang waktuku untuk membersihkan debu itu. Lebih baik aku pakai di laboratorium untuk aku menemukan lagi sesuatu yang baru. Saya kaget. Ada satu keluarganya yang ingin memberi dia rok pengantin. Terus dia mintanya begini, tolong buatkan rok pengantin buat aku yang sedemikian, sehingga setelah pengantin selesai aku bisa jadikan dia baju laboratorium. Bingung ini keluarganya. Kenapa Madam Curie bisa punya ide sesimpel itu? Karena hidupnya gak mau direpotkan dengan barang-barang itu. Nah, maka itu saya katakan pacaran boleh, wajar. Justru kalau kamu gak pacaran itu yang aneh. Tapi jangan goblok. Jangan apa? Goblok. Dengan cara apa gobloknya? Hidupnya milik kita berdua. Saya tonjok dong. Dalam pacaran pun temukan visi. Untuk apa? Hidup. Saudara, jadi visi itu karena mikir orang lain. Kalau saya nyebut nama Thomas Alva Edison, saudara mikir apa? Ayo, saya kalau cuma lampu saja. Thomas Alva Edison itu satu-satunya orang di dunia, satu-satunya yang membuat penemuan hak paten atas nama dia itu 1000 sekian ratus penemuan. Bayangkan. Dia lulusan apa? Ayo cepat. Thomas Alva Edison lulusan apa? Ayo anak-anak muda. Lulusan apa? Apa? Jangan bilang lulusan Swinburne, ngawur aja. Siapa bilang lulusan Swinburne tadi? Oh, awas kamu. Lulusan apa? Thomas Alva Edison. Salah pun nggak apa-apa, jawab saja. Dia cuma kelas 2 SD. Jadi naik kelas 3, mau naik kelas 4 ya nggak jadi. Karena dia punya penyakit namanya dialeksia. Dia bisa nyusun huruf jadi kata, tapi nggak bisa nyusun kata jadi kalimat. Ya bagaimana mau sekolah zaman itu belum ada teknologi seperti sekarang. Tapi ibunya yang punya visi luar biasa. Dia mengajar anaknya di rumah. Kalau saya nyebut nama sebelum saya lanjutkan ya,
Saya bisa. Kalau saya menyebut nama Michael Phelps, saudara mikir siapa? Michael Phelps. Phelps-nya itu P-H-E-L-P-H. Michael Phelps. Cepat. Renang. Who is this? Iya. Perenang. 7 medali emas. Di dalam sejarah Olimpiade, dari Olimpiade kuno sampai Olimpiade modern, belum pernah ada satu atlet bisa memenangkan 8 atau 7 medali dalam satu Olimpiade. Saudara tahu Michael Phelps ini anak yang punya kelainan di dalam mental. Kalau sekarang namanya ADHD, terlalu aktif. Kalau enggak kecenderung ke autism. Mamanya dia single mother, sama seperti mamanya Thomas Alva Edison. Nah, mamanya Michael Phelps ini seorang guru kindergarten yang sangat concern. Nah, dalam biografi Michael Phelps, mamanya ini punya hikmat dari Roh Kudus. Dia menemukan anaknya ini paling tenang kalau di mana. Ternyata mamanya kaget. Anaknya paling tenang kalau di kolam renang. Ya sudah, hampir tiap hari dibawa ke kolam renang supaya tenang. Kalau enggak, semua dirusakin, dibongkarin semuanya. Siapa ngira anak yang punya kelainan dalam kejiwaan jadi orang terkenal di dunia karena mamanya punya visi yang luar biasa. Nah, kembali pada Thomas Alva Edison. Mamanya enggak marah-marah padanya. Goblok kamu, anak kenapa suruh? Enggak. Mamanya mendorong dia ke arah yang lain. Kapan dia menemukan bola bijar? Bahasa Inggrisnya nggak bola bijar, bulb. Ya. Kapan? Light bulb. Ketika dia di New York, dia memperhatikan pegawai kota New York itu kalau winter kan angin dan salju. Nah, di semua crossing, perempatan dan pertigaan itu pemerintah harus menyalakan obor, bukan lampu, nggak ada lampu waktu itu, obor, supaya nggak ada kecelakaan. Nah, Thomas Alva Edison melihat kalau winter, kasihan tuh pegawai-pegawai itu, harus nungguin, karena begitu mati mereka cepat nyalakan lagi. Ini kan angin, salju, mati, nyalakan lagi. Nah, Alva Edison yang masih muda itu melihat kasihan betul mereka. Di situ dia pulang mikir bagaimana caranya supaya mereka itu nggak serepot itu. Listrik sudah ditemukan sebelumnya, cuma belum disimpan, jadi nyala. Nah, di situ dia buat percobaan yang ratusan kali, ribuan kali. Salah satu asistennya sudah capek. Terakhir kali percobaan itu membuat asistennya marah. Waktu itu Thomas Alva Edison lagi mau refreshing sebentar keluar dari labnya karena dia sudah jenuh capek. Bintang, dia pas ngambil jaketnya, tiba-tiba dia terhenti karena melihat salah satu kancing jaketnya itu mau lepas, jadi gantung di benangnya. Begitu dia lihat kancing itu gantung, sesuatu muncul di benaknya. Nah, ini dia nggak jadi keluar, balik lagi. Asistennya lagi bersihkan lantai, berantakan ini semua percobaan, macam-macam. Ketika asistennya melihat Edison balik, mau apa kamu? Aku baru menemukan satu. Apa lagi? Aku akan buat. Hei, kamu sudah gagal. Mendengar kata gagal dari asistennya, Thomas Alva Edison marah. Dan kalimat itu menjadi kalimat yang dipakai semua orang, termasuk saya pakai kalimat itu sampai hari ini. Ini kalimatnya. Aku tidak pernah gagal, tetapi aku sudah menemukan sekian ratus cara
yang tidak boleh aku pakai lagi. Hebat gak katanya? Tolong ya anak-anak muda, kalian harus punya kalimat seperti Alpha Edison. Berkali-kali mencoba itu jauh lebih baik daripada putus asa di tengah jalan. Setuju? Setuju. Saya ulangi lagi. Berkali-kali mencoba itu jauh lebih baik daripada putus asa di tengah jalan. Masih ingat kisah Abraham Lincoln? Sesuatu itu Abraham Lincoln berapa kali jadi presiden? Apa itu jadi kandidat gagal? Usaha ini gagal siapa? Abraham Lincoln. Terima kasih. Dia nggak menyerah kalah. Ya, tapi kalau pacaran jangan bolak-balik. Awas ya. Itu namanya nggak setia. Awas ganti-ganti pacar. Nggak malu sama kucing. Oke. Jadi hari itu akhirnya light bulb ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Maka itu kalimat itu dipakai sampai hari ini. Aku tidak pernah gagal, tapi aku sudah menemukan sekian ratus cara yang tidak boleh aku pakai lagi. Itu kata-kata yang bagus. Jadi saya kembali lagi. Menemukan visi gratis atau bayar? Gratis. Bagaimana visi bisa dapat? Karena mikir orang lain. Coba baca Roma 14 ayat 7. Nah, inilah hidup Kristen yang benar. Ya, in English please. Roma 14 ayat 7. Saudara harus punya sifat ini. Hidup itu nggak boleh egois. For none of us. Bacanya apa itu? Lives to himself. Perhatikan. Apa kata lain? Hidup untuk diri sendiri. Egois. Terus, and no one dies to himself. Apa artinya mati untuk diri sendiri? Gak usah ragu-ragu. Betul, kamu ngomong apa? Apa kata lain mati untuk diri sendiri? Iya, commit suicide. Berarti orang yang egois sedang bunuh diri. Ini ayat luar biasa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh hidup untuk diri sendiri. Dan tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang mati untuk diri sendiri. Maka itu inventor bisa menemukan begitu banyak hal yang berguna buat manusia karena mereka mikir orang lain. Dengan mikirkan orang lain, itulah firman Tuhan Yesus. Waktu para domba bertanya, kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau telanjang? Kapan kami melihat engkau haus? Kapan kami melihat Tuhan di penjara? Kapan kami lihat Tuhan sakit dan sebagainya? Apa jawaban Tuhan Yesus? Segala sesuatu yang kamu buat untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina itu yang kau buat untuk aku. Jadi musuh utama Injil itu bukan setan, tapi orang Kristen egois itu musuh utama Injil. Ketika orang itu hanya mikir hidup untuk dirinya sendiri, maka orang itu tidak akan menemukan apa-apa dalam hidupnya. Karena dia gak pernah mikir orang lain. Bagaimana bisa berguna buat orang lain? Siapa anak-anak muda khususnya? Kalau ada visi yang luar biasa dalam hidup kalian, gratis, lebih sekali ingat, itu gratis. September 2008, waktu itu saham dunia hancur. Masih ingat September 2008? Banyak orang kaya bunuh diri karena tiba-tiba mereka jatuh miskin. Termasuk Mark Zuckerberg mengalami kerugian nggak main-main, ratusan juta dolar. Waktu itu saya ngikuti berita dia di CNN.
Ditanya oleh salah seorang apa itu pembawa berita. Terus gimana dengan kerugian ini? Namanya anak muda. Kalau 2004 dia umur 18 tahun, 2008 dia umur berapa? 22. Dia jauh begini. Memang aku rugi sekian banyak, tapi aku kan bisa cari duit lagi, aku bisa kerja. Wih, optimis sekali dalam hidupnya. Padahal orang kaya yang lain putus asa, bunuh diri. Karena tiba-tiba dalam satu hari harga saham hancur. Nah, waktu saya dengar kalimat dari Mark Zuckerberg yang masih muda itu, ini anak luar biasa, optimis sekali. Dan kenyataannya, berapa tahun kemudian, 2008 ke 2014, 6 tahun kemudian, dia bisa beli watch harga 19 miliar dolar. Itu gila sekali. Apa visi hidup saudara sekarang? Temukan sesuatu. Roh Kudus akan memberikan kepada saudara. Kenapa? Bukan untuk kita kok. Kan untuk dunia ini. Supaya dunia bisa makin diberkati. Nah, kita orang-orang tua, papa mama, ajari anak-anak kita untuk bisa punya hati seperti itu. Dari kecil dipersiapkan mereka punya visi. Awas orang tua jangan ngajari anak. Pokoknya papa nggak mau tahu, pokoknya kamu dapat duit. Awas kamu. Itu merusak, itu bukan visi, itu jadi perampok tuh anak. Cuma duit saja yang diisi. Jangan. Ajari mereka untuk menemukan sesuatu. Ayat terakhir. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Ini yang kita harus tahu. Saudara, ada 2 event internasional. Kejadian. Ada 2 event internasional yang saya harus mengikuti beritanya. Tidak bisa tidak. Yang pertama itu awal Maret. Yang kedua itu awal Desember. Ayo, event apa itu? Awal Maret di Los Angeles. Awal Desember di Stockholm. Ayo, event apa itu? Setiap tahun saya pasti ngikuti. Oscar. Iya, piala Oscar. Yang kedua, awal Desember apa itu? Stockholm. Bukan Olimpiade. Di Swedia. Setiap tahun awal Desember. Hadiah Nobel. Susah bener mikirnya. Nobel Prize. Mengapa 2 event internasional itu saya harus ikuti, saudara? Di Nobel Prize itu saya kagum lihat penemu-penemu itu. Saya baca koran Australia hari ini. Dalam perjalanan saya dari Brisbane ke Melbourne tadi pagi, ternyata ada dokter, suami istri dokter, menemukan sebuah obat anti kanker yang tumbuh di Queensland bagian utara. Namanya Blashwood fruit. Mau ini lagi mendunia. 2 orang, suami istri dokter. Nah, tiap hari saya harus baca berita dengan berita, tidak bisa tidak. Dunia sedang apa? Nah, yang mengagumkan, sejak piala Oscar, sejak Nobel Prize pertama diberikan tahun awal 1900-an sampai yang terakhir Desember kemarin, tetap selalu ada orang Yahudi di dalam. Itu orang hebat sekali. Penemu-penemu yang hebat. Nah, piala Oscar yang barusan ini Maret. Yang keberapa? Film apa yang menang? Siapa sutradaranya? Coba. Bukan Gravity. Iya. 12 Years a Slave. Saya belum nonton film itu, tapi saya baca resensi. Sutradaranya Steve McQueen. Oscar yang keberapa tahun ini? Ayo. Yang hobinya nonton film saya nggak ngerti. Oscar yang ke-83. Dan ini pertama kali ada orang kulit hitam menang. Orang Inggris, Steve McQueen. Nah, sutradaranya. Dengarkan, ini penting sekali, saudara. Kenapa? Nah, salah satu aktris pendukungnya namanya Lupita Nyong'o.
Saya sampai cari biografinya. Ternyata ini orang punya visi yang hebat. Sudah. Berapa kali dia gagal? Tapi dia maju terus. Nah, yang penting buat saya bukan filmnya. Ini loh. Siapa sebenarnya pelaku perbudakan itu? Pernah sadar nggak? Siapa pelaku perbudakan? Gereja. Maka itu mengapa banyak orang kulit hitam Amerika yang tadinya Kristen menjadi Islam? Karena jahatnya gereja. 5 Desember 2013 Nelson Mandela meninggal. Saya ikut menangis. Tolong saudara lihat filmnya Long Walk to Freedom. Itu saya nonton khusus. Itu film luar biasa. Kalau dia tidak menjadi pelaku hukum Kristus mengampuni, Afrika Selatan dan dunia akan lain ceritanya. Salah satu alasan kenapa dia ceraikan Winnie Mandela, karena Winnie dendam kepada orang kulit putih. Mandela gak bisa mengikuti pendapat istrinya untuk membenci orang kulit putih. Betul, kalau kita membaca biografi itu, Winnie itu sakit hati. Kamu tahu penderitaanku selama kamu tinggal 27 tahun sampai anak kita mati. Wajar kalau Winnie itu marah kepada orang Kristen yang melakukan hukum apartheid itu. Tapi Nelson Mandela berkata, yang penting aku sudah bebas. Itu gak bisa ngerti. Jadi istrinya memimpin pemberontakan, bayangkan. Di situ Nelson Mandela hancur. Maka itu kalau menikah, cari orang yang satu visi. Orang yang mau menikah dengan visi kita. Dalam perjalanan dari airport Melbourne dijemput Pak Yonatan bersama Ibu Ina. Mereka tanya tentang istri saya, tentang Cik Louis. Saya berkata itu luar biasa. Kalau saya salah menikah, hancur pelayanan ini. Jadi ketika saya mau menikah, saya cuma berkata pada istri saya waktu belum menikah, kalau kamu mau mengikuti saya dengan pelayanan ini, jadi kalau tidak, enggak. Jadi ingatnya menikah terus dengan visi. Kok tidak akan hancur visi kita masing-masing. Ngerti? Ya, Kejadian 11 ayat 6. Yang penting adalah kata ini, and now. Artinya, and now. Nothing will be restrained from them. Cuma apa kincip? Artinya cuma lain enggak? Which they have imagined to do. Ya, coba terjemahan yang lain. Lebih mudah, oke. Then nothing they plan to do will be impossible from them. Then nothing they plan it. Bahasa Indonesia berkata, mulai dari sekarang Menara Babel didirikan. Maka apa saja yang manusia rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saya dapat pewahyuan ini bulan Mei tahun 83. Saudara. Itu merubah seluruh konsep saya hidup. Saya syok, bukan syok negatif. Wow, Papa di surga janji sejak Menara Babel manusia merencanakan apa saja itu dijamin sukses. Apa saja. Nah di situ saya kaget. Ternyata semua orang mau buat jahat pun merencana tidak. Nah, jadi nggak cuma yang baik yang dijamin oleh Tuhan, pokoknya rencana. Kenapa saya pegang belakang kepala saya? Karena di sinilah rencana itu terjadi. Ide, muncul visi, mau melakukan ini, dan ini gratis. Maka itu saya katakan kepada saudara,
lagi bertakhta pun tuh sekian menit aja bisa rencana. Betul tidak? Bisa. Dan itu sungguh luar biasa. Siap? Percaya firman ini bisa terjadi di hidup kita semua? Anak-anak muda, awas mulai hari ini. Pikirkan sesuatu. Baca biografi, lihat inventor penemuan. Bayangkan, kalau di pabrik handphone tidak ada orang yang punya visi, di pabrik mobil dan semuanya, kira-kira dunia bisa seindah sekarang nggak dengan teknologi ini? Betul? Ada orang-orang di situ. Maka itu mulai hari ini hidupkan Alkitab bukan dari sudut pandang agama. Catat kata ini. Setuju? Hidupkan firman Tuhan dari firman itu sendiri. Ingat ya, satu-satunya buku di dunia. Satu-satunya buku di dunia yang disebut the truth, kebenaran. Itu apa? Alkitab. Dan dunia gak bisa menyangkal. Memang dia the truth. Kenapa disebut kebenaran? Ya kan memang dia benar. Bisa bayangkan? Berarti menurut kejadian 11 ayat 6 ini, catatnya, ternyata di dunia ini gak ada orang bodoh. Yang ada orang malas. Setuju saya ngomong ini? Ya, betul. Sebab semua orang bisa merencana, tidak? Ya. Bisa. Dan gratis lagi. Ayo kita bangkit mulai hari ini. Tuhan memberkati saudara semuanya.